نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Taklim Masjid Ulul Albab yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, di setiap hari Ahad pekan kedua kajian siang, kita akan membahas kitab Mungil ini. Kitabnya, temanya Khamsatun wa salasuna sababan li ghufranidz dzunub fi dhaw'il kitab wa sunnah. 35 sebab yang mengakibatkan dosa-dosa diampuni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita artikan secara edisi Indonesianya atau bahasa, adalah 35 amalan pelebur dosa. Kitab ini disusun oleh Syekhah, doktorah, seorang perempuan, yaitu Ibu Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjaga Syekhah Fatin binti Abdul Aziz. Naam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, kalau kita berbicara tentang masalah dosa, kita semua ini punya potensi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam, setiap manusia, siapapun dia, pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Dan sebaik-baiknya manusia yang pernah melakukan perbuatan dosa adalah at-tawwabun, yaitu hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang selalu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Allahu Jalla wa'ala menyatakan di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 135 sampai ayat 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang jika dia melakukan perbuatan keji, maksudnya adalah dosa,
atau menganiaya diri sendiri. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu sama dengannya dia zalim kepada diri sendiri. Ya, makanya dikatakan orang yang melakukan perbuatan dosa itu diistilahkan oleh Allah Jalla wa Ala adalah orang zalamu anfusahum, suka menganiaya diri mereka sendiri. Tapi subhanallah, dapat hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Dzakarallaha, mereka ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka tersebut segera meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang sanggup untuk mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Jalla wa Ala. Dan mereka yang pernah melakukan perbuatan dosa ini, ketika dia sudah meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala, mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Balasannya bagi mereka yang sanggup untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu ketika melakukan perbuatan dosa, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu balasannya mendapatkan ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu. Berarti dengan kita melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu dirangkai dengan 3 syarat. Syarat yang pertamanya itu adalah harus ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai bertaubatnya kita itu tidak ikhlas, tidak dalam karena Allah Jalla wa Ala. Harus lillahi ta'ala, karena taubat ini adalah bagian daripada ibadah. Taubat ini adalah bagian daripada amal saleh, maka harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kita disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas. Salah satunya taubat. Salah satunya juga meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika kita sudah menyatakan taubat dan istighfar, maka dipastikan niatan kita adalah karena Allah, bukan karena manusia. Ketika seseorang bertaubatnya karena manusia, pasti dia terpaksa. Atau mungkin dikarenakan ketidakenakan. Dan juga jangan sampai ya bertaubatnya kita itu keterpaksaan. Seperti seseorang misalnya, ketika kita merasa melihat dia itu pernah melakukan maksiat, kemudian tahu-tahu dia hadir rajin ke masjid kita ini, ke masjid Ulul Albab ini. Padahal selama kita bermuamalah dengan dia, hidup satu komplek dengan dia, kita tidak pernah melihat dia datang ke masjid Ulul Albab ini. Tapi hari ini kita melihat dia sedang ada di masjid ini. Kita mencoba untuk fudul atau kepo. Subhanallah, ana senang antum sudah datang ke masjid. Kenapa? Apa yang membuat antum itu kok sekarang ini sudah berani atau sudah mulai ya untuk datang ke masjid ini? Padahal selama bertahun-tahun tidak pernah melihat ini masjid, bahkan tidak pernah mau untuk masuk ke dalam masjid ini. Ana sudah bertaubat, taubatan nasuha. Ana sudah mengakui akan kekhilafan dan kesalahan ana. Subhanallah, kenapa Pak? Subhanallah, kita lihat kondisi jalannya itu sudah mulai melambat. Ternyata dia mendapatkan serangan stroke. Kita tanya, antum ini ke masjid, subhanallah mau sekarang masuk ke masjid Ulul Albab ini kenapa? Apa karena sakit atau karena ikhlas? Karena sakit Ustaz. Ana takut kalau ana meninggal dunia. Makanya ana persiapkan diri untuk datang ya beramal, beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Maaf nih Pak, kalau sekiranya antum tidak stroke seperti ini, antum masih sehat walafiat, berarti antum masih melakukan maksiat yang dulu-dulu itu. Suka datang ke tempat pelacuran, suka datang ke kafe-kafe yang ada maksiatnya. Apa seperti itu? Sepertinya begitu Ustaz. Nah, berarti dia tersebut apa? Dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Kita ketemu dengan seorang ibu-ibu datang juga ke masjid Ulul Albab ini.
Kita tahu dia tersebut dulu, subhanallah, sangat anti hijab. Ya, pakai keluar rumah saja, sekedar beli sayur, itu pakai you can see, ketek kelihatan kemana-mana. Subhanallah, kalau keundangan, rok mini. Subhanallah, kalau lagi-lagi pagi, pakai legging. Ketat banget. Hari ini, subhanallah, pakai baju abaya. Kelelawar lagi. Luar biasa, lebar, longgar. Subhanallah. Pakai hijab. Kita ketemu, kita kenal. Ini kakak yang ini? Iya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Taubatkah? Iya. Rambut mulai rontok, gundul. Oh. Nah, ini enggak ikhlas. Ini apa? Tidak ikhlas. Bukan karena Allahu Jalla wa'ala. Harus ikhlas bertaubatnya. Itulah yang disebut dengan apa? Taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, an-nadam. Rasa penyesalan. Nyesal betul kenapa dulu nggak sholat. Nyesal banget kenapa dulu tidak pakai hijab. Nyesal banget kenapa tidak berhaji. Nyesal betul kenapa tidak berzakat dan seterusnya. Nah, baru sadar di masa tua seperti ini. Nah, artinya tidak mengapa terlambat penyesalan itu, tapi yang jelas ada nadam, ada rasa penyesalan. Disitulah kita katakan taubatnya kita itu disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang diterima oleh Allahu Jalla wa'ala. Yang keempat, yang ketiga al-azam. Tekad bulat untuk meninggalkan perbuatan maksiat lagi. Gak mau dia melakukan perbuatan itu dosa lagi. Dia tinggalkan segala bentuk kemungkaran. Nah, dengan 3 syarat ini, maka baru dikatakan taubatannya itu sebagai taubatan apa? Nasuha. Ada ikhlas, kemudian juga ada ya nadam, rasa penyesalan. Yang ketiga adalah al-azam, tekad bulat. Nah, ketika dia sanggup melakukan taubatan nasuha, pahalanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dan dipastikan apa? Masuk surga. Dan itu sebagus-bagusnya apa? Pahala orang yang beramal. Jadi ternyata taubatan nasuha ini paling baiknya, paling bagusnya, paling hebatnya amal soleh. Makanya jangan bosan-bosan di setiap hari kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita Muhammad SAW itu dalam satu hari berapa kali? 100 kali ya, itu yang kita pahami. Subhanallah, dalam riwayat yang lain 70 kali. Ya, la astaghfiranna wa atubu ilaihi fil yaumi. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, la astaghfiranna Allah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrata. Ya, sungguh demi Allah, aku ini meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Yang kemungkinan besar juga lebih daripada itu, lebih banyak lagi istighfarnya Nabi SAW. Kalau kita hitung-hitung ya, zikir pagi, kita baca istighfar tidak? Dan itu kan diajarkan oleh Nabi 100 kali. Sore hari juga kita beristighfar, 100 juga kan? 200 sudah. Subhanallah, kadang-kadang Nabi Muhammad itu duduk-duduk dengan para sahabat membaca doa apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kata Abdullah bin Umar perawi hadis ini, aku hitung-hitung tuh istighfarnya Nabi ketika duduk-duduk bersama kita itu 100 kali, udah 300. Belum lagi yang lainnya. Artinya sosok Nabi Muhammad yang kita paham maksum, jauh dari dosa, bertaubatnya seperti itu, istighfarnya seperti itu. Gimana dengan kita? Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan dalam tafsirnya, ya, beliau mengatakan begini. Anas bin Malik pernah berkata seperti ini, telah sampai berita kepadaku bahwa iblis menangis saat ayat ini apa? Turun. Kenapa? Karena iblis itu setiap kali menggoda kita dan kita ternyata terbujuk ya rayuan iblis tersebut mau melakukan maksiat. Tapi Allah Jalla wa'ala Maha pemberi ampunan. Allah Jalla wa'ala Maha menerima taubat. At-Tawwab, Al-Ghafur. Subhanallah.
Ya, setiap kali melakukan perbuatan dosa, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maafkanlah dosa-dosaku ya Allah. Sampai-sampai diceritakan ada seorang hamba yang berulang melakukan dosa yang sama. Karena yakinnya dia tersebut kepada Allah, Allah Maha Pengampun, dia meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala ya memberikan apa? Ampunan buat dia tersebut dan menerima taubatnya. Nah, ayat ini kan memotivasi kita untuk apa? Untuk bertaubat. Dengan bertaubat itu kita telah melakukan amal soleh yang luar biasa, yang pahalanya besar. Itu yang membuat iblis tersebut ya menangis sejadi-jadinya. Nah, maka oleh sebab itu jangan kita ini Bapak Ibu kepedean, seakan-akan kita nggak ada dosa. Semua kita ini pernah melakukan perbuatan dosa. Memang sih ya, kalau kita ini untuk dosa besar, insya Allah ya, biiznillah tidak melakukan lagi ya kan ibu-ibu nggak kerok alis lagi, nggak potong bulu mata lagi, nggak sulam bibir lagi, nggak sulam alis lagi, ya kan? Artinya dosa-dosa besar semua. Seperti itu. Benar sih bapak-bapak nggak pernah judi online lagi, nggak pernah ikut pinjol lagi, benar ya kan seperti itu. Nah, tapi subhanallah di antara bapak-bapak ini kadang subhanallah ketika melihat perempuan yang cantik jelita, tinggi semampai, itu matanya melotot, panjang betul. Nah itu kan dosa. Cuma memang dosa kecil ya, seperti itu. Nah kalau dosa kecil itu digabung-gabungkan jadi dosa besar itu. Hati-hati. Makanya kan disuruh kan ketika ada subhanallah tarikan hati ini, atau sepertinya kita ini kayak orang yang jatuh cinta begitu, maka disuruh untuk apa? Godul basar. Tundukkan pandangan. Seperti itu. Nah ibu-ibu pun juga kan seperti itu. Subhanallah ya. Untuk dosa besar insya Allah ditinggal, tapi dosa kecil kadang minta fulus dengan suami pakai membentak, ya kan? Kasih enggak? Kalau enggak, sekian enggak? Sekian enggak? Sekian enggak? Nah bahasa-bahasa begitu itu dosa kecil bu. Pokoknya kalau enggak sekian enggak mau. Nah pakai begini lagi. Subhanallah. Tapi bukan ibu-ibu ulul albab ya seperti itu. Subhanallah. Walhasil itu dosa kan, jelas dosa lah. Bentak suami itu dosa bu. Subhanallah. Bapak-bapak juga bentak istri tanpa alasan yang syar'i juga dosa pak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu ya kita beristighfarlah setiap hari, bertaubatlah setiap hari. Jangan merasa kepedean seakan-akan kita jauh dari dosa itu. Kita semua punya dosa. Subhanallah ya, sama Ustadz juga begitu, istighfar. Ya, mungkin salah ucap, kadang kosakata nggak tepat sehingga membuat ada audiennya yang sakit hati, atau mungkin ada sesuatu ya yang dia inzilakul lisan, terpleset lisan, itu kan dosa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah menyebutkan satu hadis di dalam kitab Musnad beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala iblis berkata, ya Rabbku, demi kebesaranmu, demi keagunganmu, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh itu masih ada di tubuh mereka. Nah, kita kan ruh masih ada. Selama ruh ini masih ada di jasad kita ini, iblis nggak bakalan putus asa untuk menggoda kita. Terus dia menggoda kita. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada iblis, ya, demi kebesaran dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni hamba-hambaku selama mereka meminta ampun kepada Allah Jalla Jalal. Masya Allah, alhamdulillah, Allah itu maha pengampun. Alhamdulillah, segala puja-pujian yang milik Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala maha menerima taubat. Dosa apapun, hatta dosa syirik besar. Kita tahu kan ibu-ibu, syirik besar itu kalau dibawa mati, itu yang disebut dengan apa? Syirik yang tidak diampuni. Tapi kalau sekiranya ada seorang dari kita dulu pernah datang ke dukun, peramal, paranormal, nanya ini, nanya itu tentang yang gaib dan seterusnya, itu kan syirik besar. Sekarang ini dia tersebut dapat hidayah, kemudian bertaubat, minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala.
dengan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya, diterima nggak taubatnya? Diampuni nggak dosa syirik besarnya itu? Diampuni. Mungkin ada di antara kita ini dulu ya, pernah datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Itu kan syirik besar. Dalam perjalanan waktu, dia mendapatkan ilmu, hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya itu syirik besar. Dia pun bertaubat, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Diampuni nggak dosanya? Diterima nggak taubatnya? Diterima. Jadi yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni itu apa Bapak-Bapak? Syirik besar yang dibawa mati. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke dukun, peramal, paranormal. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya. Yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat, sanggup untuk mencegah mara bahaya. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari syirik besar. Ini loh yang tidak diampuni. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, 2 kali Allah menyebutkan ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Syirik di sini maksudnya apa? Syirik besar yang dibawa mati. Meninggal dunia membawa syirik besar, belum sempat bertaubat. Tapi kalau misalnya kita dulu pernah melakukan syirik besar, bahkan kekufuran, bertaubat sekarang, taubatan nasuha, diampuni tidak? Diampuni. Diterima nggak taubat kita? Diterima. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang berlumukan dengan dosa. Salah satu dosa syirik bisa jadi. Tapi ini orang masih hidup. Kita omongkan ini orang masih hidup. Kemudian dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan, jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, mengampuni seluruh dosa. Nah, itu yang membuat apa? Iblis itu menangis ketika ayat ini diturunkan. Yaitu surah apa? Ya, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 135 sampai ayat 136. Nah, dan kita kalau melakukan perbuatan dosa itu ya, segera ya minta ampun. Segera minta ampun. Meskipun kemungkinan besar besok dosa lagi. Tapi kita berusaha untuk meninggalkan itu dosa. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, Allah Jalla wa'ala. Yang dimana kalau kalian meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan dijanjikan surga yang luas. Yang luasnya itu gabungan. Seluas 7 lapis langit dan seluas 7 lapis bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bagian manusia yang bertakwa adalah manusia yang selalu sanggup untuk bertaubat kepada Allah dan sanggup untuk meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, di sini ada sekitar ya 35 amalan. Yang satu persatu nanti kita akan bahas. Yang bisa jadi kita katakan ada amalan yang bisa menghapuskan dua-duanya. Dosa kan ada dua. Yang pertama ada al-kabair, dosa besar. Ada juga as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, ada juga dari apa yang disampaikan oleh ustazah ini atau oleh syekhah ini, Syekhah Fatin ini ya, ada amalan yang cuma menggugurkan dosa-dosa kecil, tidak dengan dosa besar. Jadi memang ada amalan yang bisa meleburkan dosa besar dan dosa kecil,
Ada amalan yang cuma bisa meleburkan dosa kecil saja, dosa besar tidak, harus taubatan nasuha. Nanti kita akan jelaskan. Nah, yang pertama ini masalah Islam, masuk Islam. Nah, masuk Islam ini kita katakan dua dosa terampuni. Dosa besar terampuni, dosa kecil terampuni. Dosa kesyirikan diampuni, dosa kekufuran diampuni. Disebutkan di sini di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalal meridhai beliau. Qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Apabila seorang masuk Islam dan bagus keislamannya, artinya masuk Islam itu ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, maka Allah Jalla Jalaluhu akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Seluruh apa? Dosa-dosanya yang pernah dulu dia lakukan. Dosa apapun. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, katabahallahu lahu kulla hasanatin kanat azlapuha wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kanat azlapuha. Ketika seseorang masuk Islam, tulus ikhlas dia masuk Islamnya itu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena keterpaksaan, tidak, betul-betul karena Allah Jalla Jalaluhu, maka setiap perbuatan baik yang pernah dia lakukan ketika kafir, Allah Jalla Jalaluhu akan nilai sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Bapak, Ibu, kita kan tahu amal soleh itu pondasinya ada 3. Satu, amalan atau perbuatan kebajikan atau perbuatan baik tidaklah dianggap sebagai amal soleh kecuali dibangun di atas 3I. Ya, 3I ini sebagai pondasi. Ya, yang paling utama itu pondasinya apa? Iman dan Islam. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ittiba. Nah, yang paling penting itu apa? Iman dan Islam. Non-muslim, kafir, bagaimanapun dia melakukan perbuatan kebajikan, bagaimanapun dia tersebut melakukan satu kebaikan, tidak dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Kenapa? Kafir. Oh, tetangga kita, Ustaz, baik banget, Ustaz. Kemarin mereka liburan nih, Ustaz, ke Eropa. Ya, keliling. Mereka beli Louis Vuitton, Anda juga dikasih Louis Vuitton. Parfum sudahnya, Ustaz. Ya, baik banget, tapi kafir, Ustaz. Apa tugas anak? Apakah dia dapat pahala tuh, Ustaz? Kagak, nggak ada dapat pahala. Ya. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Doakan agar dia segera masuk Islam. Dengan dia masuk Islam, tuh perbuatan baik yang pernah dia lakukan kepada kita jadi amal soleh. Tas Louis Vuitton yang dia berikan kepada kita itu, ibu-ibu, ketika dia sudah jadi muslimah tuh dapat pahala tuh dia. Kita lihat nih tetangga kita baik banget sama abah uminya, baik sama ayah bundanya. Ketika dia masih kafir tidak dianggap amal soleh. Tapi ketika dia masuk Islam, perbuatan-perbuatan baik dia di masa lalu, di masa kafir tadi itu dinilai oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Tapi selama dia masih kafir, perbuatan baik apapun tidak dianggap sebagai apa? Sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Al-Furqan surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti orang kafir itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, pada saat mereka diadili oleh Allah Jalla Jalaluhu, banyak di antara mereka itu menunjukkan satu perbuatan yang mereka sangka dan kira itu adalah amal soleh mereka. Tapi ketika dihukumi oleh Allah, ketika diadili oleh Allah Jalla wa'ala, itu amal perbuatan mereka itu dijadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu
seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin. Tidak ada nilainya, tidak ada hasanatnya, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena mereka datang kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi kufur, dalam kondisi musyrik. Maka Allah Jalla wa'ala tidak menganggap perbuatan baik mereka itu sebagai amal saleh. Nah, alhamdulillah kita masuk Islam. Alhamdulillah kita terlahir Islam. Alhamdulillah kita Muslim. Kalau ada teman kita yang masuk Islam, kita bilang, kita infokan ilmu ini. Perbuatan baik antum dianggap amal soleh. Dan seluruh dosa-dosa, dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dosa dia pernah zina, dia pernah minum khamar, dia pernah berjudi, dihapuskan seluruhnya oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya saya katakan, dengan seseorang masuk Islam ini, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalal. Baik dosa besar ataupun dosa kecil. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan hadis ini. Yang dimaksudkan bagusnya keislaman seseorang adalah baiknya keislaman dalam akidah, dalam keikhlasan, serta memeluk agama Islam secara lahir dan batin. Artinya tidak ada keterpaksaan dia masuk Islam. Dan juga merasakan kedekatan dalam pengawasan Allah Jalla wa'ala dalam setiap perbuatan. Yang jelas, dengan keislaman seseorang tersebut, itu menggugurkan dosa-dosa. Kata Nabi kita Muhammad SAW, amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablah. Ya, tidakkah engkau paham bahwasanya Islam itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Apabila seseorang masuk Islam, Allah Jalla Jalalu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa dan akan mengampuni semua dosa-dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Ketika dia masih kafir, dia masih melakukan perbuatan itu dosa-dosa, maka ketika dia masuk Islam, maka Allah Jalla Jalalu mencatatnya tersebut sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, diampuni seluruh dosanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Apa yang dimaksud dengan Islam itu? Islam itu kan terambil dari kata-kata aslama yuslimu islama. Kalau kita artikan secara bahasa ya, secara logatan, secara etimologi, itu artinya apa? Tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Itu Islam. Makanya kalau kita mengatakan aslamtu, aku masuk Islam, artinya siap-siap untuk tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Allah. Tunduk dan patuh akan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Tunduk dan patuh berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah. Setiap apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalal. Itulah Islam. Muslim berarti orang Muslim itu adalah orang yang tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan itu istilah secara apa? Secara bahasa. Nah, apabila dimutlakkan ya, kalau kita mutlakkan, kita lepas ya Islam itu bisa berarti secara dua pengertian. Ini istilah syariatnya atau terminologinya. Yang pertama, apabila disebutkan ya Islam itu sendiri tanpa dirangkai dengan keimanan, berarti iman masuk di dalamnya. Misalnya disebutkan cuma Islam, iman tidak. Apakah iman bagian Islam itu? Benar. Subhanallah, karena kita paham. Kata Nabi Muhammad SAW, al-imanu sittuna au sab'una syu'batan. Iman itu 60 atau 70 cabang. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. A'laha, paling tingginya tingkatan keimanan apa? Qaul la ilaha illallah. Ucapan tauhid. Subhanallah. Kita paham, rukun Islam kan ada 5. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat itu puncaknya keimanan. Jadi kalau disebutkan Islam, ya berarti iman masuk di dalamnya. Seperti itu. Tapi kalau kita katakan, disebutkan dua-duanya. Ya, iman disebutkan, Islam disebutkan. Sebagaimana pertanyaannya Jibril kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW.
berdasarkan hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Jibril itu menjelma menjadi manusia, berbajukan putih-putih, ya, bersih, kulit putih, rambut ya bersih, tidak nampak bekas safar dari orang ini, kata para sahabat, yang ternyata memang Jibril. Rambutnya hitam pekat, bajunya putih bersih, gak nampak bekas safar. Tapi gak kenal kami siapa nih orang. Tahu-tahu datang kepada Nabi dan kemudian memegang Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong dong kabarkan kepadaku apa itu Islam. Disebutkanlah rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, kemudian ya melaksanakan ibadah sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jibril nanya lagi, akhbirni anil iman. Tolong dong infokan kepadaku apa itu iman. Disebutkanlah rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, kalau Islam itu disebut ya cuma sendiri saja, berarti di sini masuk di dalamnya kata iman. Nah, pengertian Islam ini mencakup seluruh din, seluruh agama. Dalam artian seluruh yang berkaitan dengan masalah agama. Tema Islam itu cuma 3 ya Bapak. Tema Islam cuma berapa? Cuma 3. Yang pertama berkaitan tentang masalah akidah. Di dalamnya ada tauhid. Kemudian yang kedua masalah hukum-hukum. Yang ketiga masalah apa? Akhlak. Makanya pengertian Islam itu mencakup seluruh yang dibahas oleh Islam tadi. Yaitu 3 pembahasan tadi. Di dalamnya ada masalah usul, yaitu masalah pokok-pokok akidah, masalah furu, yaitu masalah hukum-hukum. Kemudian juga berkaitan tentang masalah apa? Masalah akhlak. Nah, di sini disebutkan juga berkaitan dengan seluruh masalah. Artinya ada masalah usul, itu masalah pokok ya. Ada masalah furu, itu masalah cabang, dibahas oleh Islam ini. Baik masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah ya kita katakan mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala atas semua yang telah ditentukan dan telah ditakdirkan. Ini kalau Islam itu disebut cuma apa? Islam saja, iman masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita artikan secara terminologi atau secara syariat, arti Islam yang pertama itu adalah artinya mengakui dengan lisan, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, meyakini dengan hati apa yang kita ucapkan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Kemudian kita katakan ya kita itu beriman akan takdirnya Allah Jalla wa'ala, dan beriman akan ketetapannya Allah, itu kan bagian daripada iman. Subhanallah. Dan kemudian dibuktikan dengan perbuatan fisik kita secara zahir, salat iya, zakat iya, kemudian melaksanakan puasa iya, melaksanakan ibadah haji dan umrah iya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Makanya ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala, Nabi Ibrahim ini kan selain Abul Anbiya, bapaknya para nabi, juga Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ya, ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, idh qala lahu rabbu aslim, wah Ibrahim, Islamlah engkau, ya, berserah dirilah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, aku menyerahkan diriku ya Rabb ya kepada engkau ya Allah. Artinya siap untuk apa? Yakin, seyakin-yakinnya. Ini berkaitan dengan masalah ibadah, akidah. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah. Ini berkaitan dengan masalah hukum-hukum. Kemudian juga diakui dengan lisan, kemudian ditetapkan atau dibenarkan oleh qalbu dan hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan fisik. Kemudian mereka itu atau dia tersebut menetapkan apa?
apapun yang menjadi ketetapan Allahu Jalla Jalaluh. Termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 131. Dan pengertian Islam yang pertama ini juga ada pada firman Allah dalam surah Al-Imran, ya, surah yang ketiga ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridho cuma apa? Islam. Jadi istilahnya itu jangan yang paling benar, nggak boleh itu. Kita mengatakan yang benar cuma Islam. Selainnya apa? Salah. Jelas? Nggak boleh kita mengatakan yang paling benar Islam. Nggak. Berarti kemungkinan Nasrani benar juga dong. Yahudi juga benar dong. Konghucu juga benar dong. Enggak. Bahasa kita apa? Yang benar. Bukan paling. Kalau paling, bahasa paling benar itu berarti menunjukkan ada agama yang benar juga nih. Enggak. Jadi kita katakan yang hak. Ya, kata-kata al-haq. Itu yang benar. Itu apa? Islam. Selain Islam, batil. Berarti apa? Salah. Jelas ya, cuma Islam ini satu-satunya agama yang diridho oleh Allah dan satu-satunya agama yang benar. Selain Islam tidak benar. Wallahu a'lam bissawab. Dan itu dikuatkan ya di dalam firman Allah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia mencari agama Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu. Dia cari tuh. Selain Islam. Dia tidak akan diterima. Amalan yang gak diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Subhanallah. Kunci kita ingin masuk surga apa? Islam. Ya, modal utama kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allah harus beragama Islam. Non-Muslim, kafir, agama selain Islam, penganutnya tidak masuk surga. Ditempatkan di mana? Di neraka. Dan itu harus kita yakini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika mendefinisikan Islam itu apa? Al-Islamu al-istislamu lillah bitauhidi wal inqiyadi lahu bitta'ati wal bara'ah minasyirki wa ahli. Yang disebut dengan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, ya, sekaligus tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala dengan ketaatan, wal bara'ah minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Berserah diri dengan Allah, dengan mentauhidkan Allah. Artinya apa? Beribadahnya kita hanya kepada siapa? Allah. Ya, ifradallah fil ibadah. Konsekuensi orang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, tunduk dan patuh kepada Allah. Apapun perintah Allah Jalla wa'ala, kita laksanakan. Apapun larangannya Allah Jalla wa'ala, kita tinggalkan. Makanya tunduk dan patuhnya kita dengan apa? Dengan ketaatan. Tidak cukup cuma sekedar taat saja. Kita harus meninggalkan yang namanya apa? Kekufuran dan kesyirikan. Harus apa? Ditinggalkan. Dan kita apa? Berlepas diri dari mereka. Mereka itu berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orangnya. Berlepas diri daripada kekufuran dan berlepas diri dari apa? Orangnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, itu definisi ya daripada Islam. Jadi kesimpulannya kita katakan yang pertama tadi, kalau kita kaitkan ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, kemudian tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Jelas ibu-ibu? Tidak jelas. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Bu? Nah, Jidah, nenek. Yang sebelah kiri. Tolong ya. Yang pertama, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkannya. Nya itu maksudnya apa? Allah. Al-istislamu lillahi bitauhidi.
Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Koma, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Koma, wal bara'ah minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, itu definisi Islam yang pertama ya. Kemudian definisi Islam yang kedua itu kalau misalnya beriringan dengan Islam dan iman ya. Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal perbuatan yang lahiriah. Amal perbuatan yang lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya. Artinya dengan dia melakukan amalan-amalan yang zahir tadi, maka haram darahnya untuk ditumpahkan dan haram ya hartanya untuk diambil. Apa amalan-amalan zahir tadi? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bapak? 5. Yang pertama apa Ibu? Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat yang 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, berhaji dan berumrah bagi yang mampu. Nah, ini amalan zahir bukan? Nah, dengan melakukan ini, subhanallah, darahnya terjaga, haram untuk ditumpahkan. Ini Islam. Hartanya tidak boleh diambil kecuali dengan jalur yang halal. Jelas, kehormatannya haram untuk diruntuhkan karena dia muslim. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia menunaikan zakat, dia puasa Ramadan, dan dia juga melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Tapi kalau misalnya iman, artinya apa? Amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin, amalan-amalan qalbu itu apa? Berkaitan erat tentang apa? Rukun iman yang 6. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada para rasul dan para nabi Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir, beriman kepada takdir. Ini masalah hati semua nih, batin. Jika Islam dan iman itu jalannya beriringan, bersamaan. Kalau yang pertama tadi, Islam jalan sendiri tuh. Ya, iman tidak ikut serta di sana, tidak beriringan. Berarti iman masuk dalam Islam. Tapi makna yang kedua ini, iman dan Islam itu jalannya bersama-sama, berarti memiliki arti yang berbeda. Kalau Islam itu berarti berkaitan dengan amalan-amalan yang nampak, yang zahir, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan umrah. Tapi kalau iman berkaitan dengan rukun iman yang 6 itu. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas Bapak Ibu? Naam. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bisa dihafalkan ya, rukun iman ada berapa Bu? Rukun Islam ada berapa Pak? 5, jangan sampai lupa ya, malu-maluin Ustadz ya. Allahu Akbar. Kalau di antara ibu nanti, saya tanya tidak bisa jawab, saya pastikan saya berhenti mengisi kajian di tempat ini. Nah, malu-maluin saya aja, Allahu Akbar, nggak bisa. Jelas ya? Allahu a'lam. Baik, kita masuk kepada keutamaan Islam itu. Salah satunya yang disebutkan di dalam kitab kita ini. Keutamaan Islam tadi ya, penghapus apa? Dosa-dosa. Baik dosa besar ataupun dosa kecil. Naam, dan itu dikuatkan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 38. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka itu berhenti akan kekafiran mereka, artinya masuk Islam. Subhanallah, pada saat itu khitabnya itu kepada kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan juga ya besti-bestinya. Ternyata memang benar, Abu Sufyan apa? Pada tahun ke-8 Hijriyah, tepatnya penaklukan kota suci Mekah apa? Masuk Islam. Termasuk istri beliau, Hindun. Abu Sufyan
Dan Hindun ini apa? Mertuanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa putrinya yang dinikah, ibu-ibu? Ya Allah. Katanya kajiannya sirah terus di sini. Ya, Ramlah, Ummu Habibah ya. Namanya Ramlah, panggilannya apa? Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah ini, subhanallah, ibunda Ramlah itu mendoakan ayah bundanya, Abu Sufyan dan juga Hindun itu 21 tahun. 21 tahun mendoakan abah uminya agar masuk Islam. Tepat penaklukan kota suci Mekah, masuk Islam. Masuk Islam. Subhanallah, tidak ada kebahagiaan yang luar biasa kata ibunda Ramlah, ibunda Ummu Habibah ini kecuali ketika abah umi udah masuk Islam. Luar biasa. Nah, ini mertuanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. Nah, iyan tahu kalau mereka berhenti akan kekufuran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa yang pernah mereka lakukan itu seluruhnya. Niscaya Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, yang telah mereka lakukan, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Tapi ingat, wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Tapi kalau mereka kembali pada kekufuran dan kembali memerangi Rasulullah, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnatullah, ya. Sunnatullah itu sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Jalla wa Ala terhadap orang-orang yang terdahulu, yaitu apa? Dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kata sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu an yang menceritakan kisahnya ketika masuk Islam. Subhanallah. Amr bin As ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Sudah dapat hidayahnya itu mulainya apa? Ketika peperangan Uhud. Subhanallah, sudah mulai dapat hidayah. Cuma belum bertahap. Ya. Pada tahun ketiga itu kan perang Uhud. Subhanallah, puncaknya dia tersebut masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Falamma ja'alal Islam falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuk dan hidayah Islam di kalbuku, di hatiku, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu absut yaminaka fala ubayi'ka. Subhanallah. Wahai Muhammad, tolong hamparkan telapak tangan kananmu. Aku siap untuk membaiatmu, janji setia untuk menyatakan keislaman. Fabasata yaminuhu. Kemudian Rasulullah menghamparkan telapak tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala faqabattu yadi. Qala ma laka ya Amr. Subhanallah. Nah, ketika itu aku pegang erat tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW membentangkan tangannya dan Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, maka aku tahan tanganku, tidak ya menjabat tangannya Nabi SAW. Artinya dia ingin ada syarat dulu. Ketika Rasul sudah membentangkan begitu, Amr bin As nggak mau. Kata Rasulullah, malaka ya Amr? Ada apa antum ini? Antum suruh aku membentangkan tanganku untuk membaiatku. Tapi subhanallah, setelah aku bentangkan, antum gak mau. Qala qultu aradtu an ashtarita. Aku ingin masuk Islam, tapi aku ada syarat. Qala Rasulullah kemudian mengatakan, tashtaritu bimadza? Apa yang antum ingin syaratkan dengan keislaman antum tersebut? Qultu, Amr bin As mengatakan, ayyaghfirali. Kalau aku masuk Islam, apakah Allah mengampuni dosa-dosaku? Itu syaratku. Aku ingin dengan masuk Islam ini, dosa-dosaku, baik yang besar ataupun yang kecil diampuni. Baik dosa kekufuran ataupun dosa syirik diampuni. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan, ama alimta
Anal Islama yahdimu ma kana qabla. Tahu enggak antum? Wahai Amr bin As, ya, dengan masuknya engkau ke dalam Islam itu menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Baik dosa kekufuran ataupun kesyirikan. Baik itu dosa ya berkaitan erat tentang masalah dosa besar ataupun dosa kecil. Termasuk juga masalah hijrah. Ibu-ibu udah hijrah. Dulu kerak olis, potong bulu mata, ya, sulam bibir, nggak pakai hijab. Sekarang hijrah. Ya, sekarang sudah hijrah. Dengan hijrahnya ibu-ibu, kata Nabi SAW, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dengan hijrahnya seseorang tersebut, dia meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian dia melakukan perbuatan ketaatan, maka Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa-dosanya juga. Termasuk ibadah haji, termasuk ibadah umrah, jika menghapuskan apa? Dosa-dosa. Wallahu a'lam. Nah, itu yang pertama. Dengan Islam apa? Penghapus dosa. Keutamaan yang kedua dengan kita beragama Islam ini, apabila seseorang masuk Islam, kemudian baik keislamannya, maka ia tidak akan disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah Jalla Jalaluh akan melipat gandakan pahala amal-amal kebajikan yang pernah dia lakukan ketika kafir. Ya salam. Nah, subhanallah. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila salah seorang dari kalian Islamnya bagus, dengan dia menyatakan iman dan Islam, fa kullu hasanatin ya'maluha tuqtabu bi asri amsalihha ila 700 di'fin. Maka setiap perbuatan baik yang pernah dia kerjakan di masa lalu ketika kafir tidak ada nilai hasanat dan pahalanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pondasinya amal soleh itu ada berapa I tadi? 3 I. I yang pertama apa? Iman dan Islam. I yang kedua? Ikhlas. I yang ketiga? Ittiba. Alhamdulillah masih ingat. Ibu nggak tidur kan, Bu? Nah, ingat itu. Nah, dia masuk Islam. Subhanallah, perbuatan baik dia ketika kafir Allah ganjar dengan pahala. Dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengan kan pahala. Yang ditulisnya itu minimal paling sedikit. Pahala yang didapatkan berapa? 10 pahala. Dan itu bisa berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Ya salam, baiknya Allah kepada kita semua. Ternyata yang non-muslim, yang kafir, masuk Islam, dapat pahalanya pun juga sama seperti kita yang sudah lahir masuk Islam. Yang lahir dalam kondisi muslim. Sama. Perbuatan baik dia dulu, ketika dia masih kafir, kemudian masuk Islam, Allah ganjar. Minimal yang dia dapatkan 10. Dan itu bisa berlipat ganda sampai berapa? 700. Ini kebaikan Islam luar biasa. Kemudian seluruh dosanya apa? Dihapuskan. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqtabu bimisliha hatta yalqallah. Kemudian keburukan, kejelekan yang pernah dia lakukan di masa lalu itu dihapuskan oleh Allah Jalla wa ala dan akan ditulis 1 kali ya sebagai pahala. Ya, seperti itu. Artinya apa? Dosa-dosanya diampuni seluruhnya dengan dia bertaubat masuk Islam, diampuni seluruhnya. Nah, sekarang ini misalnya dia melakukan perbuatan dosa. Kita ya, mu'allaf, masuk Islam. Dia melakukan dosa nih 1 kali. Ditulisnya berapa? 1. Itu baiknya Allah. Tapi kalau kita amal soleh, kita sholat. Minimal nih sholat zuhur yang kita kerjakan tadi berapa? 10. Bisa berlipat ganda sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Belum lagi kalau misalnya kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Luar biasa. Nah, ya artinya apa? Allah Jalla wa'ala tidak bakalan menyiksa kekufuran yang pernah dia lakukan ketika dia sudah apa? Masuk Islam. Allah hapuskan seluruhnya.
Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, dengan Islamnya dia, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, baik ketika masih kafir maupun ketika sudah Islam. Nah, jadi ceritanya nih, masih dianggap perbuatan baiknya. Ada namanya seorang sahabat Nabi, dulunya kafir, tapi orang baik. Namanya siapa? Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Nah, Hakim bin Hizam ini datang kepada Rasulullah setelah menyatakan iman dan Islam. Qultu ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahim. Ya Rasulullah, apa pendapat antum? Engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah. Antum tahu kan aku suka bersedekah di waktu masa jahiliyah. Aku suka membebaskan budak, dan aku itu hobinya silaturahim. Pertanyaanku ya Rasulullah, fahal fiha min ajrin? Apakah dengan masuknya Islam aku itu, perbuatan baik aku yang tadi itu, aku suka silaturahim, aku suka membebaskan budak, aku suka sedekah, ketika aku masuk Islam ini ada pahalanya enggak? Faqala Nabi SAW, aslamta ala ma salafa min khairin. Engkau telah masuk Islam berserta semua kebaikanmu yang dahulu. Ikut masuk Islam juga. Artinya apa? Ada pahalanya. Artinya dengan Islam itu apa? Menggabungkan, menghimpun amal kebaikan yang pernah dia lakukan ketika kafir, dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengan kan apa? Pahala. Bahkan pahalanya apa? Berlipat ganda. Ini sekali lagi apa? Kebaikan Islam. Naam. Ya. Kemudian yang keberapa? Keempat. Dengan masuk Islamnya dia, itu sebab terhindarnya dia dari apa? Siksa api neraka. Karena kita kan tahu bahwasannya syarat utama masuk ke surga apa? Islam. Model utama apa? Islam. Gak ada model lain. Islam. Nah, ada ceritanya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW itu memiliki khadim atau pembantu non muslim, ya, atau kafir beragama Yahudi. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Nabi kita Muhammad SAW membesuk beliau, membesuk pembantunya yang beragama Yahudi. Dari sini Ustaz, nanya Ustaz, ana punya koleha, ana punya sahib, teman bisnis anak, ya, sakit keras, ada di rumah sakit ini. Boleh nggak anda membesuk? Boleh nggak Pak? Boleh. Sepakat ulama, boleh yang demikian. Nah, Rasulullah ketika datang ke rumah sang pembantu, dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW, jasad dan tubuhnya itu payah banget, lelah, sampai kepikiran Nabi Muhammad, jangan-jangan sang pembantu mau qaid, mau meninggal dunia. Rasulullah SAW segera menghampiri sang pembantu, ditemani oleh ayah sang pembantu. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah berada di hadapan sang pembantu, Rasulullah membisikkan di telinga sang pembantu, ya gulam, aslim taslam. Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Aku pastikan engkau selamat. Duniamu selamat, akhiratmu selamat. Fanadhara ila abihi wa huwa indah. Dia lihat kepada ayahnya yang kebetulan berada di sampingnya. Di samping daripada sang pembantu ini. Dalam riwayat yang lain di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia meminta izin untuk masuk Islam. Faqala lahu, kemudian abahnya, abah sang pembantu ini mengatakan kepada anaknya, Ati Abul Qasim, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya waladi aslim taslam. Wahai putraku, masuklah engkau ke dalam Islam. Taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama. Kemudian sang pembantu tadi apa? Masuk Islam. Beberapa saat setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak hitungan menit, sang pembantu apa? Mangkat dan wafat. Rasulullah tersenyum, wajah berseri-seri, bahagia betul Nabi Muhammad SAW.
saking bahagianya Nabi Muhammad SAW mengucapkan tahmid pujian untuk Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Husnul khotimah enggak itu pembantu? Padahal amalannya cuma satu, Kak. Itu apa, Pak? Islam doang, masuk Islam. Diampuni enggak dosanya? Masuk surga enggak? Masuk surga. Dengan bahasanya Nabi tadi, alhamdulillah alladzi anqadha minan nar. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari apa? Siksa api neraka. Allahu akbar. Dan disebutkan lagi dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya tidak bakalan ada orang masuk surga kecuali kalau orang itu apa? Muslim. Ya, atau muslimah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Hadis ini sahih ya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3062. Baik, itu yang keempat. Yang kelima berkaitan dengan keutamaan masuk Islam. Dengan masuk Islam, dia akan mendapatkan kemuliaan yang terdapat dalam Islam ini. Kesuksesan yang ada dalam Islam ini. Itu disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai Abdullah dan ayahnya yang bernama Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Allahu akbar. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Ya salam. Qad aflaha man aslam. Telah beruntung, sukses, berhasil bagi orang yang menyatakan iman dan Islam, bagi mereka yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Dan orang yang masuk Islam akan diberikan rizki yang cukup oleh Allah Jalla wa'ala. Akan apa? Dimudahkan rizkinya. Wahai saudara-saudaraku yang mu'allab, baik dia yang ikhwan ataupun akhwat, bahagialah antum. Dengan antum masuk Islam, keselamatan yang antum dapatkan, keberuntungan yang antum dapatkan, dan rizki antum dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Meskipun keluarga antum yang kafir itu telah meninggalkan antum. Meskipun antum sekarang ini kelihatannya seperti orang yang jatuh dalam kefakiran. Tapi ingatlah, janjinya Allah melalui lisan Nabi SAW. Mereka yang masuk Islam ini akan dimudahkan rizkinya. Akan dimudahkan nikmatnya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan dipastikan, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Orang yang masuk Islam, Allah Jalla wa'ala akan memberikan sifat qanaah, merasa cukup akan rizki yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Ya salam. Naam. Hadis ini sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1054 dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang keenam, keutamaan seseorang masuk Islam. Dengan masuk Islam, kebaikan seluruhnya terdapat dalam Islam. Ya, dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Meskipun nasabnya biasa-biasa aja. Meskipun bukan dari darah ini ataupun dari darah itu. Meskipun kulitnya tidak sebening kita, tapi dengan keislaman dia tersebut membuat dia tersebut mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, dan mulia betul di sisi manusia seluruhnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, ayyuma ahli baitin minal Arab wal Ajam aradallahu bihim khaira. Setiap penghuni rumah, baik dari kalangan orang Arab ataupun non-Arab,
Jika Allah Jalla wa'ala menghendaki kepada mereka kebaikan, adakhala alaihimul Islam. Ketika mereka itu diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam Islam. Summa taqa'u al-fitanu ka'annahu ad-dhulal. Kemudian setelah itu terjadilah fitnah-fitnah seolah-olah seperti naungan awan. Artinya kita mau itu dari daerah sini atau daerah situ, mau dia Arab ataupun non-Arab, apakah putih ataukah hitam, apakah warnanya kemerah-merahan dan seterusnya. Kalau Allah menginginkan kebaikan, maka dengan apa? Masuk Islam. Artinya dia itu bejat banget dulu. Nauzubillah. Dulunya luar biasa. Hina betul dia. Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya yang tidak dipandang oleh manusia, tapi dengan dia masuk Islam, semua orang memandang dia. Allahu Akbar. Siapa lagi? Ammar bin Yasir. Kemudian abahnya juga dan ibunya yang bernama Sumayyah, budak hamba sahaya, tapi dengan Islam dipandang oleh manusia seluruhnya, dan dia dijamin masuk jannah dan surga. Luar biasa. Gara-gara masuk Islam, kemuliaan yang dia dapatkan. Mulia. Subhanallah, meskipun kita paham dulu dia ahlul maksiyah, dia benci banget dengan Islam dulu, kufur, bahkan melakukan perbuatan maksiat yang gak senonoh sekalipun, masuk Islam jadi mulia. Pandangan manusia yang muslim ini mengarah kepada dia untuk memuliakan dia dan mengagungkan dia. Benar apa kata Nabi SAW? Tidak membedakan apakah dia itu keturunan ini, keturunan itu. Subhanallah, kalau dia masuk Islam, mulia aja. Mau hidungnya pesek ataupun mancung, mau matanya galak ataupun matanya sipit, mau matanya apa, kalau dia masuk Islam, jadi mulia. Luar biasa. Inilah Islam. Hadis ini sahih dikeluarkan, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini yang keberapa, Bu? Keenam. Yang ketujuh, dengan Islam, dengan dia masuk Islam, dengan dia masuk Islam, Islam itulah yang menghasilkan berbagai macam keberkahan di dunia dan di akhirat. Dengan Islamnya dia tersebut apa? Menghasilkan apa? Keberkahan. Keberkahan itu apa sih? Kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak menzalimi satu kebaikan pun dari seseorang mukmin. Diberi dengannya di dunia dan dibalas dengannya di akhirat. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak menzalimi satu kebaikan pun dari seorang mukmin. Kita pernah berbuat baik nih, di dunia Allah balasi, di akhirat juga apa? Dibalasi. Kenapa? Karena kita muslim, mukmin. Beda dengan orang kafir. Wa ammal kafir fayut amu bihasanatin ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanah yujza biha. Adapun orang kafir diberikan makan dengan kebaikan yang dilakukannya karena Allah di dunia, sehingga jika tiba di akhirat kebaikan tersebut tidak akan dibalas. Beda dengan orang mukmin. Di dunia dibalasi oleh Allah Jalla wa Ala, dan di akhirat pun juga dibalasi oleh Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, meskipun itu satu kebaikan. Dengan kebaikan tersebut Allah balas di dunia. Dengan kebaikan tadi Allah Jalla wa Ala balas juga di akhirat kelak. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, keutamaan daripada seseorang yang masuk Islam ini, satu amal soleh yang sedikit dapat menjadi amal soleh yang banyak dengan sebab Islam yang sahih. Suatu amal soleh yang sedikit dapat menjadi amal soleh yang banyak dengan dia masuk Islam secara benar. Dalilnya Ustaz,
Hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Barra bin Azib bertutur, yaqulu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rajulun muqanna'un bil hadith. Ada seorang laki-laki yang memakai pakaian baju besi mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, faqala, ya Rasulullah, uqatilu au uslimu. Wahai Rasulullah, apa nasihat antum? Aku boleh ikut perang enggak? Atau aku masuk Islam terlebih dahulu? Nah, ini musyrik nih, kafir nih orang. Pakai baju apa? Baju besi. Baju apa? Untuk berperang. Dia ingin membantu Rasulullah SAW, tapi masih kafir. Ya Rasulullah, boleh nggak anak ikut perang? Atau anak masuk Islam dulu? Qala Rasulullah, aslim summa qatil. Antum masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam, baru antum boleh ikut berperang bersama kita. Fa aslama. Akhirnya sahabat ini apa? Masuk Islam. Kemudian summa qatala. Dia ikut berperang, berjihad dengan Allah Jalla wa ala. Fa qutila. Kemudian dia mati. Mati dalam kondisi apa? Syahid. Faqala Rasulullah, amila qalilan wa ujira kathiran. Ya Allah, amalannya sedikit, baru berjihad satu, tapi pahalanya banyak sekali. Karena kita paham, amalan orang yang berjihad itu apa? Pahalanya terus mengucur, mengalir sampai apa? Hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Sama orang yang menjaga perbatasan nih, kepada saudara-saudara kita, tentara-tentara muslim, ya, kepada saudara-saudara kita, ya, tentara muslim yang berada di perbatasan, ya, ada tentara beragama Islam, dia menjaga perbatasan, menjagain kita ini, menjaga wilayah-wilayah negeri kita yang kita cintai ini. Takdirnya beliau meninggal dunia, saudara kita ini, dia muslim, subhanallah. Amal sholat yang pernah dia kerjakan, entah sholat, entah puasa, entah sedekah, atau lain sebagainya, ketika berada di perbatasan tersebut, itu terus mengucur, mengalir pahalanya sampai hari kiamat kelak. Maka berbahagialah, wahai saudaraku yang sekarang menjadi tentara muslim, kalau takdirnya antum meninggal dunia dan antum menjaga perbatasan, maka pahalanya terus mengucur dan mengalir sampai hari kiamat kelak. Dan dipastikan apa? Umina minal fitan. Dia aman dari fitnah. Tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir. Tidak ada pertanyaan, ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Aman di alam barzahnya, aman di kuburannya. Subhanallah. Ya, sekaligus juga aman di akhiratnya. Allahu akbar. Naam. Asal Islamnya benar, ya. Islam yang dilandasi ikhlas, tauhid, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian yang ke-9, keutamaan Islam, masuk Islam, Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. 6. Dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah apa? Az-Zumar. Surah yang ke-39 ayat 22. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 22. Allah Jalla wa'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Jalla wa'ala untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabbnya, dari Allah Jalla wa'ala, sama dengan orang yang membatu hatinya? Tentunya tidak sama. Orang yang masuk Islam, hatinya dibuka, penuh dengan cahaya. Naam. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celaka tuh mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah Jalla wa Ala. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang masuk Islam ini hatinya terbuka, enggak terkunci lagi. Mudah untuk menerima kebaikan. Nah, ini salah satu apa? Hasil buah yang baik, ya, dari keislaman seseorang. Dia mendapatkan apa? Cahaya dari Allah Jalla wa Ala.
sehingga mudah untuk menerima kebaikan. Yang ke-10, keutamaan dari seseorang yang masuk Islam. Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang pada setiap keburukan. Allah Akbar. Syukur kita Islam. Apapun kebaikannya kita laksanakan. Syukur kita Islam. Apapun yang dianggap buruk kita tinggalkan. Kita dagang benar. Ini halal kita ambil. Ini haram kita buang. Bukan begitu? Siapa yang menjadikan kita bisa seperti itu? Islam. Subhanallah. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya jika dibangun kekayaan itu di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambil yang halal dan buang yang haram. Subhanallah, enggak deh bang. Kenapa? Haram, hasil korupsi antum. Enggak mau aneh. Saat di mobil, saat enggak, anak takut nanti. Antum ngasih mobil, ujung-ujungnya dipanggil KPK nih. Enggak mau. Bukan begitu? Subhanallah. Nih, Anda bisa taksyirat untuk haji. Yang benar nih. Dari mana dapat? Dari ini. Enggak deh. Ujung-ujungnya muskilah kita. Sekaligus juga kita takut kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan-jangan ada sesuatu nanti persoalan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan bisa jadi persoalan itu akan muncul di dunia ini. Na'udzubillah. Nah, dengan kita Islam, ini yang menjadikan kita jadi baik. Yang baik kita kerjakan. Dengan Islam, keburukan apapun apa? Kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Dulu sih belum Islam. Allahu Akbar. Lagi-lagi pagi di komplek ini buka aurat. Bukan begitu, Bu? Subhanallah. Dengan dia masuk Islam, Allahu Akbar. Dia tutup rapat tuh. Masya Allah auratnya itu. Luar biasa. Itu yang ke-10. Yang ke-11. Dengan masuk Islam ini, dia terjaga dari hal-hal yang terlarang. Termasuk berkaitan dengan apa? Islam mengharamkan seseorang apa? Murtad. Keluar dari agama Islam. Bahkan, ya kita katakan dengan Islam itu, darahnya itu apa? Terjaga. Subhanallah, ya seperti itu. Islam, dengan Islam itu apa? Darahnya terjaga, hartanya terjaga, kehormatannya juga apa? Terjaga. Yang terakhir sebagai penutupnya atau yang apa sebelum penutup ya, yang ke-12, Islam ya sebagaimana yang kita katakan tadi menjaga jiwa raga, mengharamkan apa? Pertumpahan darah ya. Ini untuk menguatkan saja ya. Dengan Islam itu apa kita katakan? Menjaga darah kita tetap terjaga, harta kita terjaga, dan kehormatan kita juga apa? Terjaga. Ya, kalau yang ke-11 tadi itu, dengan Islam itu berarti haram untuk murtad. Jangan sampai apa? Murtad. Na'udzubillah, sampai murtad. Terakhir, anggaplah yang ke-13 ya, kita katakan, Islam itu menjaga akal pikiran kita. Oleh karena itu, Islam apa? Mengharamkan setiap sesuatu yang memabukkan. Seperti apa? Khamar, narkoba. Ya, seperti itu. Termasuk rokok ya. Menurut Anda rokok haram apa halal sih? Ibu-ibu yang jawab dulu. Karena sudah nggak kuat dengan bau mulutnya antum bau rokok itu. Allahu Akbar. Rokok haram. Ya, seperti itu. Islam menjaga akal pikiran kita. Bahkan Islam menjaga badan kita juga. Kita nggak mau makanan-makanan yang apa? Yang membuat kita sakit, bukan begitu? Allahu Akbar. Nah, itu sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 90. Wallahu a'lam bissawab ya. Intinya begitu ya, berkaitan dan banyak lagi ya keistimewaan dan keutamaan berkaitan tentang masalah Islam ini. Yang paling penting apa? Islam itu menjaga darah kita, menjaga kehormatan kita dan menjaga apa? Harta kita. Itu yang paling penting sudah. Dan Islam itu apa? Betul-betul indah. Keindahan Islam itu luar biasa. Ya, Islam itu indah. Ya, dan kita baru sadar kan dengan Islam ini kita itu dalam berkehidupan ini betul-betul ada rambu-rambu. Ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Luar biasa. Ada yang baik, ada yang buruk dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah jam 2, 1 jam setengah cukup. Kalau kelamaan biasanya nggak nyambung. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.